wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan kejar dasar buatan. Hari ini bahasan kita adalah tentang searching atau pencarian. Di pertemuan yang kemarin sudah kita bahas bahwa fungsi dari AI atau kecerdasan buatan itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Adapun caranya ada 4 cara. Yang pertama adalah kita bisa lakukan dengan menggunakan metode pencarian. Yang kedua kita bisa menggunakan metode penalaran. Dan yang ketiga kita bisa menggunakan metode pembelajaran atau learning. Dan yang keempat kita bisa menggunakan metode perencanaan atau planning. Dan bahasan kita hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode pencarian. Nah, caranya adalah yang pertama, kita harus dapat mendefinisikan ruang masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian kita harus bisa mendefinisikan aturan produksinya. Dan yang ketiga, memilih metode pencarian. Kita masuk ke dalam ruang masalah kita. Misalkan di sini dicontohkan saya memiliki 2 buah jerigen air. Jerigen air yang pertama isinya maksimalnya adalah 4 galon air, dan jerigen yang kedua itu kapasitas maksimalnya adalah 3 galon air. Dan saya punya sebuah keran yang dapat mengalirkan air dalam jumlah yang tak terbatas. Di sini yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan air tepat 2 galon pada jerigen air yang berkapasitas maksimal 3 galon. Nah, untuk menyelesaikan problematika ini, maka step-stepnya yang pertama, kita harus mendefinisikan ruang masalah terlebih dahulu. Mendefinisikan ruang masalah ini adalah mengkonversi situasi atau problematika yang sedang kita hadapi ini ke dalam situasi lain, dalam artian bahasa matematika. Tentunya menggunakan sekumpulan operasi-operasi aritmetik ataupun logika tertentu. Sehingga di sini untuk mendefinisikan ruang masalah ini kita memerlukan kemampuan merekayasa. Step yang kedua adalah kita definisikan aturan produksinya. Nah, aturan produksi ini dibuat dengan menggambarkan struktur pohon dari keadaan-keadaan yang telah didefinisikan tersebut. Misalnya, kita punya initial stepnya dalam kondisi kasus jerigen air tadi adalah 0,0. Artinya, jerigen yang pertama ini nilainya adalah 0 atau kondisinya masih kosong, belum ada airnya. Dan jerigen yang kedua ini isinya juga 0. Dan ini dianggap sebagai simpul akar atau root atau initial state. Kemudian yang ketiga, operasi yang kita gunakan untuk mengubah state ke state yang lainnya sehingga kita ketemu kepada goal state-nya, ini disebut sebagai aturan produksi. Jadi gimana caranya kita membuat aturan produksi ini? Nah, di sini semakin lengkap aturan produksi, maka semakin mudah kita menemukan solusinya. Kembali ke kasus jerigen air tadi, maka di sini kita dapat membuat aturan produksinya. Yang pertama, kita dapat mengisi jerigen kapasitas 4 galon. Kalau misalkan jerigen kapasitas 4 galon ini kita anggap sebagai X, maka di sini kondisi awalnya adalah X, Y berubah menjadi 4, Y, di mana X-nya ini kondisinya kurang dari 4. Aturan produksi yang kedua adalah kita bisa mengisi penuh jerigen kapasitas 3 galon. Sehingga kondisi awalnya adalah X, Y kita ubah menjadi X, 3.
di mana Y-nya ini adalah kurang dari 3. Kemudian aturan yang ketiga, kita dapat membuang sebagian air dari jurigen kapasitas 4 galon. Sehingga kondisi awal state-nya adalah X, Y diubah menjadi X min D, Y. D ini variabel yang tidak tetap nilainya. Di sini kondisinya terjadi ketika X-nya itu lebih dari 0. Aturan yang keempat, kita bisa membuang sebagian air jurigen kapasitas 3 galon. Nah, di sini kondisi awalnya adalah X, Y diubah menjadi X, Y min D. Sama seperti tadi, D-nya ini adalah sebuah variabel yang tidak tetap. Kondisi ini terpenuhi jika Y-nya lebih dari 0. Aturan produksi yang kelima, kita bisa mengosongkan jurigen kapasitas 4 galon sehingga kondisi awal state-nya adalah X, Y di mana X-nya itu lebih dari 0 berubah menjadi 0, Y. Kemudian kita bisa menggunakan aturan produksi yang keenam, yakni kita mengosongkan jurigen kapasitas 3 galon yakni X, Y di mana Y-nya ini lebih dari 0, kita ubah menjadi X, 0. Aturan yang ketujuh kita bisa gunakan, yakni kita tuang air dari jurigen kapasitas 3 galon ke dalam jurigen kapasitas 4 galon sampai jurigen kapasitas 4 galon ini penuh. Atau dalam bahasa matematisnya, kondisi awal state-nya adalah X, Y kita ubah menjadi 4, Y min 4 min X, di mana di sini X plus Y-nya ini harus lebih dari sama dengan 4 dan Y-nya harus lebih dari 0. Kemudian aturan produksi yang ke-8, kita bisa menuangkan air dari jurigen kapasitas 4 galon ke jurigen kapasitas 3 galon sampai jurigen kapasitas 3 galon ini penuh. Sehingga bahasa matematisnya adalah X, Y kita ubah state-nya menjadi X min 3 min Y, 3, di mana X plus Y-nya ini harus lebih dari sama dengan 3 dan X-nya lebih dari 0. Kemudian aturan produksi yang ke-9, kita bisa menuangkan air seluruh jurigen kapasitas 3 galon ke dalam jurigen kapasitas 4 galon. Sehingga bahasa matematisnya adalah X, Y kita ubah menjadi X plus Y, 0, di mana X plus Y ini harus kurang dari sama dengan 4 dan Y-nya adalah lebih dari 0. Aturan ke-10, kita bisa pakai, kita tuangkan air seluruh jurigen kapasitas 4 galon ke dalam jurigen kapasitas 3 galon, sehingga kondisi awal state-nya di sini adalah X, Y kita ubah menjadi 0, X plus Y, di mana X plus Y ini adalah kurang dari sama dengan 3 dan X-nya ini lebih dari 0. Kemudian aturan yang ke-11, kita bisa pakai tuangkan 2 galon air dari jurigen kapasitas 3 galon ke dalam jurigen kapasitas 4 galon. Sehingga di sini kondisi awalnya adalah 0,2 karena kita sudah tahu nilai Y-nya ini pasti 2, seperti itu. Kita ubah state-nya menjadi 2,0. Dan aturan produksi yang ke-12, yakni kita buang 2 galon air dalam jurigen kapasitas 3 galon ke jurigen kapasitas 4 galon sampai habis, yakni 2, Y menjadi 0, Y. Nah, di sini maka langkah yang ketiga adalah kita pilih
aturan produksi mana yang tepat untuk mendapatkan solusi kita. Di sini kita bisa misalkan jurigen yang pertama yang kapasitasnya 4 galon ini adalah X, dan jurigen yang berisi maksimal 3 galon ini adalah Y. Maka kalau kita lihat initial state-nya, kondisi awalnya adalah X ini nilainya adalah 0, Y-nya 0. Kemudian kita bisa mengaplikasikan aturan produksi yang kedua, yakni kita mengisi penuh jurigen kapasitas 3 galon, sehingga nilai X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 3. Kemudian kita bisa gunakan aturan produksi yang ke-9, yakni kita tuangkan seluruh isi jurigen dalam kapasitas 3 galon ke dalam jurigen kapasitas 4 galon, sehingga nilai X berubah menjadi 3 dan Y-nya berubah menjadi 0. Kemudian berikutnya kita bisa aplikasikan aturan yang kedua lagi, yakni kita isi penuh jurigen kapasitas 3 galon sehingga kondisi akhirnya adalah X-nya bernilai 3 dan Y-nya bernilai 3. Kemudian berikutnya adalah kita bisa pakai aturan yang ketujuh, yakni kita tuang air dalam jurigen 3 galon ke dalam jurigen 4 galon sampai jurigen yang berkapasitas 4 galon ini penuh, sehingga kita dapatkan kondisi akhirnya adalah nilai dari jurigen X atau yang berkapasitas 4 galon ini X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 2, sehingga dengan 4 langkah ini kita sudah mendapatkan solusinya, yakni mendapatkan tepat 2 galon pada jurigen berkapasitas 3 galon. Permasalahan yang kedua. Di permasalahan yang kedua, di sini ada seorang petani yang akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, sayur mayur dengan menggunakan sebuah perahu melalui sungai. Adapun batasan masalahnya adalah perahu ini hanya bisa memuat petani dan 1 penumpang yang lain. Yang kedua, jika petani menyeberangkan serigala, maka sayur akan dimakan oleh kambing. Jika petani menyeberangkan sayur, maka kambing akan dimakan oleh serigala. Lalu bagaimana caranya agar petani ini dapat menyeberangkan muatannya dengan aman tanpa ada yang dimakan, seperti itu? Maka caranya seperti tadi, kita dapat mendefinisikan ruang masalah terlebih dahulu. Nah, di sini karena ada beberapa komponen, yakni petani, kemudian serigala, sayur, dan kambing, ini state-nya kita definisikan dalam kondisi 0 dan 1. 0 ketika tidak ada dan 1 ketika ada di suatu tempat. Adapun initial state-nya, karena tadi kondisinya adalah menyeberang sungai, sehingga kita punya 2 area, yakni area daerah asal dan area daerah tujuan. Sehingga kalau kita ubah dalam bahasa matematis, initial state-nya adalah daerah asalnya bernilai 1, 1, 1, dan 1. Itu artinya semua komponennya, baik itu petani, serigala, sayur, dan kambing, itu belum ada yang menyeberang. Dan daerah tujuannya bernilai 0, 0, 0, dan 0. Yang menjadi goal state-nya, tujuannya adalah semua muatan ini berhasil menyeberang ke daerah tujuan.
sehingga daerah tujuannya berubah menjadi 1111 dan daerah asalnya bernilai 0, 0, 0, dan 0. Langkah yang kedua sama seperti tadi, jadi kita harus mendefinisikan aturan produksinya. Nah, aturan produksi yang pertama yakni kambing menyeberang. Aturan produksi yang kedua, sayuran menyeberang. Kambing menyeberang ini maksudnya kambing bersama petani menyeberangi sungai. Kemudian aturan produksi yang kedua ini sama ya, jadi sayuran dan petani menyeberangi sungai. Kemudian aturan produksi yang ketiga yakni serigala menyeberang. Dan aturan yang keempat, kambing kembali. Dan aturan yang kelima yakni sayuran kembali, dan aturan yang keenam serigala kembali, dan aturan yang ketujuh adalah perahu kembali. Perahu kembali ini artinya adalah hanya petani yang kembali sendirian. Maka di sini dapat kita petakan, langkah berikutnya adalah mencari solusinya, yakni kita punya initial state-nya, awal daerah kita. Initial state kita adalah kita punya dua range area, yakni daerah asal dan daerah tujuan, di mana daerah asalnya isinya adalah 1111. Di sini sesuai dengan urutan yang saya tuliskan di sini, yakni pada bagian pertama ini isinya adalah kambing. Koordinat yang kedua ini adalah serigala, yang ketiga sayuran, dan yang keempat adalah petani. Kemudian di sini daerah tujuan isinya adalah koordinatnya 0, 0, 0, 0. Artinya belum ada yang berhasil menyeberang. Maka langkah pertama kita bisa memakai aturan produksi yang pertama, yakni kambing menyeberang. Maka di sini komponen pertama, kambing ini ada di pertama, kemudian petani ini ada di paling akhir. Ini berubah nilainya di daerah asal berubah menjadi 0. Sedangkan di daerah tujuan dia berubah menjadi 1 karena dia sudah pindah ke seberang sungai. Kita tahu di sini kondisinya di seberang sungai isinya adalah kambing dan petani, dan di daerah asal isinya adalah serigala dan sayuran. Sehingga pada langkah pertama ini tidak terjadi kanibalisme, tidak terjadi saling memakan seperti itu, jadi aman. Kita masuk ke dalam aturan produksi yang kedua. Nah, di sini kita cara step yang kedua, kita bisa pakai aturan yang ketujuh, yakni perahu kembali. Jadi petani kembali ke daerah asal, ke sungai seberang, sehingga nilai daerah asal isinya adalah 0111 dan daerah tujuan isinya hanya kambing, berarti 1000. Kemudian berikutnya adalah kondisi yang kedua ini berarti masih aman. Kita masuk ke step berikutnya, yakni kita bisa pakai aturan yang ketiga, yakni serigala menyeberang. Sehingga di daerah asal isinya 0010, hanya tertinggal sayuran, dan di daerah tujuan ini isinya adalah 1101. Jadi ada kambing, ada serigala, dan ada petani. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bisa pakai aturan yang keempat, yakni kambing kembali. Jadi kambing ini dibawa kembali bersama petani, sehingga daerah asal isinya ada kambing, kemudian sayuran, dan petani. Di seberang sungai ada serigala. Langkah berikutnya adalah kita bisa menyeberangkan sayuran, sehingga kita pakai aturan yang kedua, sehingga daerah asal isinya adalah
tertinggal kambing, dan daerah tujuan kita punya sudah ada petani, kemudian serigala dan sayuran. Langkah berikutnya kita bisa memakai aturan yang ketujuh, yakni perahu kembali. Maka kita akan dapatkan di daerah asal kita punya ada petani dan ada kambing, di daerah tujuan tertinggal serigala dan sayuran. Ini masih aman, tidak ada yang saling memakan. Kemudian di daerah berikutnya, solusi berikutnya adalah kambing menyeberang. Ini aturan produksi yang pertama. Di sini daerah asalnya sudah bernilai kosong, sudah pindah semua, dan daerah tujuan bernilai 1 semua. Itu artinya semua muatan berhasil dipindahkan oleh petani. Itu adalah metode searching yang kita terapkan dalam 2 kasus tadi. Nah, di sini di dalam setiap metode pencarian ada beberapa yang menjadi standar ukuran dari metode pencarian. Yang pertama adalah completeness. Apakah metode tersebut menjamin ditemukannya sebuah solusi? Jika memang solusinya memang ada. Karena terkadang setelah kita melakukan proses pencarian, solusinya memang nggak ada. Itu ada untuk beberapa kasus terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah time complexity. Artinya adalah berapa sih lama waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi masalah yang sedang kita hadapi ini. Tentunya semakin banyak waktu yang diperlukan, performansinya semakin menurun atau kinerja algoritma tersebut dinilai buruk. Kemudian yang ketiga adalah space complexity, artinya adalah berapa banyak memori yang digunakan atau diperlukan, sehingga semakin banyak memori yang diperlukan, ini semakin buruk kinerjanya. Dan yang keempat adalah apakah metode tersebut dapat menjamin bahwa kita dapat menemukan solusi yang terbaik jika dalam problem tersebut ada beberapa solusi yang berbeda. Nah, ini adalah 4 ukuran dalam mengetahui kinerja dari metode pencarian. Jadi ada completeness, kemudian time complexity, space complexity, dan optimality. Kita masuk ke detail algoritmanya. Nah, di dalam konsep searching ini ada beberapa kategori searching. Yang pertama, ada yang namanya blind searching. Yang kedua, ada heuristic searching. Dan yang ketiga, ada meta heuristic searching. Nah, yang menjadi bahasan kita kali ini adalah blind searching. Blind searching ini ada beberapa algoritma di dalam konsep blind searching. Ada yang namanya breadth first search atau BFS. Kemudian ada yang namanya deep first search atau DFS. Ada yang namanya deep limited search atau DLS. Ada yang namanya uniform cost search atau UCS. Ada yang namanya iterative deepening search atau EDS. Dan ada yang namanya bidirectional search, BDS. Nah, yang akan kita pelajari hanya 3 algoritma saja, yakni BFS, DFS, dan DLS. Nah, keenam metode ini banyak dikembangkan dan bahkan banyak yang mengkolaborasikan, baik itu antara BFS dengan DFS dan lain sebagainya, saling dikombinasikan, dicari performa yang paling bagus menurut 4 standar tadi. Jadi tadi kan ada standarnya adalah completeness-nya, time complexity, space complexity, kemudian optimality-nya seperti apa. Nah, keenam metode ini pasti tidak sempurna, ada kelemahan dan ada kelebihan. Yang namanya algoritma, sekali lagi, ya hanya untuk menemukan solusi,
dia punya kelebihan dan dia punya kelemahan. Kita masuk ke algoritma yang pertama, yakni BFS atau Breadth First Search. Nah, untuk menjalankan metode BFS ini atau algoritma BFS ini, yang pertama konsepnya adalah pencarian itu dilakukan pada semua simpul dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi untuk penggunaan metode pencarian blind searching tadi, kita akan analogikan bahwa semua state itu bentuknya adalah node atau simpul yang akan kita gambarkan dalam pohon. Jadi nanti kita akan bangkitkan pohon-pohon simpulnya, hierarkinya seperti apa, dan kita lakukan proses pencarian berdasarkan masing-masing kriteria algoritmanya. Sekali lagi, kalau BFS ini terurut dari kiri ke kanan dalam setiap levelnya. Jika dalam satu level tidak ditemukan solusi, maka dia turun ke bawah ke level berikutnya secara berurutan kembali dari kiri ke kanan. Kita masuk ke dalam kasus jurigen air tadi, maka langkah yang pertama adalah kita bangkitkan node paling awal. Node paling awal ini adalah node akar atau rootnya. Rootnya adalah kondisi awal tadi. Kondisinya adalah kalau misalnya jurigen air ini adalah X, Y, kapasitas 4 galon dengan 3 galon, maka dapat kita analogikan di sini. Rootnya adalah isinya kondisi state 0,0. Nah, karena 0,0 ini bukanlah solusi, maka kita ambil langkah yang kedua, yakni kita bangkitkan simpul level berikutnya. Nah, 0,0 ini memungkinkan memiliki keturunan atau node di bawahnya, yakni 4,0 ataupun 0,3. Dari mana kita dapatkan ini semua? Jadi kalian bisa lihat di sini 0. Nah, 0,0 ini kemungkinannya yaitu kita bisa mengisi penuh jurigen kapasitas 4 galon sehingga nilai X-nya berubah jadi 4, sehingga state-nya berubah menjadi 4,0. Atau langkah yang kedua, kemungkinan yang kedua, kita bisa membangkitkan kemungkinan, yakni kita isi jurigen kapasitas 3 galonnya secara penuh, yakni menjadi 0,3. Dan tidak ada lagi kemungkinan berikutnya, karena kalau mau dipindah juga kondisinya masih kosong seperti itu. Nah, di sini di langkah yang kedua ini belum ketemu solusinya, maka kita masuk ke langkah berikutnya, iterasi yang berikutnya, yakni langkah yang ketiga. Kita bangkitkan level di bawahnya sehingga kita dapatkan kondisi 4,0 ini memiliki kemungkinan yakni berubah state-nya menjadi 4,3. Artinya kalau nilai X-nya atau jurigen ini kita isi full, maka nilainya adalah 4,3. Atau kita bisa buang kapasitas 4 galon ini sehingga ia berubah menjadi 0,0. Atau kita bisa pindahkan 4 ini ke dalam jurigen kapasitas 3 galon sehingga koordinat X-nya berubah menjadi 1,3. Begitu pula kondisi state 0,3 ini memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah 4,3, itu artinya kita isi penuh jurigen X-nya sehingga isinya 4,3. Atau kita buang atau kita hilangkan jurigen Y-nya sehingga isinya adalah 0,0. Dan step yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga, yakni Y-nya ini kita pindahkan ke X sehingga nilainya berubah menjadi 3,0. Nah, tujuan kita adalah mencari kondisi berapapun X, yang penting Y-nya adalah 2.
Nah, di sini belum ketemu solusi, kita masuk ke langkah atau iterasi yang berikutnya, yakni iterasi keempat. Nah, di iterasi yang keempat ini kita dapatkan bahwa kondisi 4,3 ini kita bisa turunkan simpulnya sama seperti tadi caranya, bahwa 4,3 ini nilai y-nya bisa kita buang atau kita hilangkan sehingga jadi 4,0, atau sebaliknya yakni x-nya kita hilangkan, kita nolkan. Kemudian kalau dituangkan ini tidak mungkin karena masing-masing isinya sudah full. Kemudian koordinat 0,0 ini sama kemungkinannya, yakni kita bisa sama seperti tadi ya, 0,0 berarti kita dapatkan pasti 4,0 dan 0,3. Kemudian untuk kondisi 1,3 kita dapatkan ini kita bisa pindah nilai y kita pindahkan ke x sehingga kita dapatkan 4,0. Cara yang kedua yakni kita bisa kita buang nilai x-nya sehingga kita dapatkan 0,3. Dan yang terakhir kita bisa isikan penuh jurigen x-nya ini sehingga nilainya adalah 4,3. Kemudian simpul berikutnya dari 4,3 ini kita turunkan sama seperti yang paling awal tadi. Kemudian 0,0 berarti sama, dan yang terakhir adalah 3,0. 3,0 kemungkinannya adalah kita bisa isi full jurigen y sehingga nilainya adalah 3,3. Kemudian nilai dari jurigen x bisa kita pindahkan ke jurigen y sehingga menjadi 0,3, atau kemungkinan yang ketiga kita bisa hilangkan atau kita buang nilai dari jurigen x sehingga nilainya 0,0. Nah, sampai pada level yang keempat ini kita belum menemukan solusi karena yang kita cari adalah berapapun x, yang penting y-nya 2. Sehingga kita masuk ke dalam langkah yang kelima, kita bangkitkan kembali simpul di bawahnya. Maka kita dapatkan 4,0 sudah kita dapatkan tadi, kemudian 0,3 kita sudah pernah menghitungnya, dan ini kita eksekusi. Nah, dari sekian ini yang paling berbeda itu adalah simpul 3,3 yang belum pernah kita breakdown. Nah, simpul 3,3 ini memiliki anak atau child, yakni kita bisa isi penuh jurigen 4 galon sehingga kita dapatkan 4,3, atau kita bisa tuang atau kita pindah 3 ini ke dalam x-nya sehingga kita dapatkan 4,2. Nah, di sini kita sudah menemukan solusinya, artinya sudah solve di simpul hasil anak atau keturunan dari 3,3 ini. Sehingga kita dapatkan solusinya. Nah, di sini solusi akhir dari proses BFS ini dilakukan dengan melakukan runut balik dari node goal state-nya. Sehingga kita dapatkan, kita cari dari paling bawah. Tadi paling bawah ini isinya adalah 4,2, maka kita runut pairnya adalah 3,3. 3,3 ini kita runut lagi pairnya ketemu 3,0. 3,0 kita runut lagi pairnya, dia adalah 0,3, dan 0,3 ini kita runut pairnya adalah 0,0. Sehingga kita dapatkan solusi akhirnya solusi akhirnya adalah kita balik dari rootnya, yakni
0,0, 0,3, 3,0, 3,3, dan 4,2. Atau dengan kata lain, di sini isinya adalah 0,0, kemudian kita isi jerigen kapasitas 3 galon, kemudian kita pindahkan isi jerigen kapasitas 3 galon ke dalam jerigen kapasitas 4 galon, kemudian kita isi kembali jerigen kapasitas 3 galon, dan yang terakhir adalah kita tuang isi jerigen 3 galon ke dalam jerigen kapasitas 4 galon sampai penuh, sehingga kita dapatkan tepat 2 galon pada jerigen kapasitas 3 galon. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam algoritma BFS ini dia dapat menjamin ditemukannya solusi jika solusi memang ada, karena kita melakukan tracing di setiap levelnya dari sisi kiri sampai dengan sisi kanan. Kemudian solusi yang ditemukan oleh metode BFS ini pasti paling baik karena urut seperti itu, dan urutnya dari atas ke bawah, kiri ke kanan seperti itu. Dan yang ketiga, minusnya adalah memori yang dibutuhkan ini sangat banyak, karena kita bisa bayangkan bahwa di setiap levelnya kita harus membangkitkan semua level, kita harus membangkitkan semua simbol, dan kita tracing satu-satu. Ini baru kondisinya variabelnya hanya 2. Kalau kasus kita kompleks, maka kita bisa bayangkan berapa memori yang harus dialokasikan untuk memecahkan masalah ini. Nah, dari kekurangan BFS ini muncul algoritma yang kedua, yakni DFS atau Deep First Search. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan metode DFS ini adalah kita lakukan proses pencarian mulai dari setiap simpul dalam setiap levelnya dari yang paling kiri. Kemudian jika pada level terdalam solusi belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan ke simpul sebelah kanan, dan simpul yang sebelah kiri dapat dihapus dari memori. Jadi kalau udah nggak ketemu, simpul kirinya langsung dihapus karena kita udah pindah ke simpul yang kanan. Oke, kita masih pakai kasus yang sama, yakni kasus jerigen air. Langkah pertama sama, kita bangkitkan initial state-nya, yakni x, y-nya adalah 0,0. Kemudian langkah yang kedua, maka kita bangkitkan node anaknya, yakni sama seperti tadi, kita dapatkan 4,0 dan 0,3. Nah, di sini kita lihat baik itu 4,0 ataupun 0,3 ini belum menemukan solusinya, sehingga kita masuk ke iterasi berikutnya, yakni langkah yang ketiga. Kita bangkitkan node anak dari simpul yang paling kiri, sehingga yang dibangkitkan cukup miliknya 4,0, sehingga kita dapatkan di sini node akhirnya adalah 4,3, 0,0 dan 1,3. Di sini kita belum menemukan solusinya karena yang kita cari adalah x,2. Kita masuk ke perhitungan berikutnya, yakni kita dapatkan breakdown lagi simpul yang paling kiri, yakni kita dapatkan 4,3. Kemudian kita turunkan lagi, maka kita akan dapatkan 4,0 dan kita dapatkan 0,3. Apakah sudah ketemu solusinya di sini?
kita lihat tujuan akhir kita adalah X, 2, sehingga di sini belum ketemu solusinya. Maka iterasi kelima kita turunkan lagi simpul yang paling kiri. Jadi 4,0 ini diturunkan kembali. Lalu kira-kira apa yang terjadi di sini? Nah, kalian bisa nebak, kalian bisa lihat bahwa 4,0 ini sama seperti level 2. Dia akan menghasilkan not anak 4,3, 0,0 dan 1,3. Nah, itu artinya di sini akan terjadi perulangan yang tidak berkesudahan. Setelah 4,0 nanti kembali 4,3, 4,3 kembali lagi 4,0 dan seterusnya. Sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa algoritma DFS ini memiliki kelemahan, yakni tidak komplit. Artinya, jika pohon yang dibangkitkan ini memiliki kedalaman yang tak terhingga, nah ini ketika ada kondisi looping forever, ini tidak ada jaminan bahwa kita dapat menemukan solusinya, karena kita tahu solusinya tadi ada di sebelah kanan. Sebenarnya ada solusi, tapi ketika kita cari menggunakan metode DFS ini nggak akan pernah ketemu. Yang kedua, kelemahannya adalah tidak optimal. Artinya, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka DFS ini tidak dapat menjamin menemukan solusi yang terbaik. Karena seperti tadi ya, pada prakteknya ketika kita sudah hitung menggunakan BFS, sebenarnya ada solusi yakni di sebelah kanan, dan itu adalah solusi yang terbaik, dan kita tidak dapatkan itu semua ketika menggunakan metode DFS ini. Nah, lalu dari kelemahan DFS ini muncul algoritma yang ketiga, yakni yang namanya Deep Limited Search. Dari namanya mungkin kita bisa menebak ini adalah modifikasi dari DFS yang mana dibatasin proses searchingnya. Apa yang dibatasi di dalam DLS ini, yakni membatasi kedalaman maksimum dari suatu jalur solusi. Jadi pada prinsipnya sama menggunakan konsep DFS, yakni kiri ke bawah. Kemudian yang bedanya adalah kita kasih limit di dalam iterasinya. Nah, hal yang perlu ditekankan ketika kita menggunakan metode DLS ini adalah kita harus tahu terlebih dahulu level maksimum dari sebuah solusi. Karena DLS ini akan menjadi tidak berguna, yakni tidak akan komplit jika batasan kedalamannya atau maksimum iterasinya ini lebih kecil dibandingkan dengan level solusinya. Oke. Nah, di sini kita tadi sudah dapatkan ini dengan konsep DFS. Tadi kita dapatkan ketika keturunan dari 4,0 ini tadi kalau diteruskan ke bawah akan terjadi looping forever. Nah, di sini kita bisa batasi. Misalnya DLS ini maksimum iterasinya hanya 4 kali. Sehingga begitu ketemu di sini dia akan maksimum perulangan, dia akan kembali ke cabang sebelahnya karena dianggap nggak ketemu. Setelah dia pindah ke cabang berikutnya, dia akan turunkan nilai 4,3 ini, dan 4,3 ini pasti akan ketemu looping lagi. Nah, looping ini dicari sampai maksimum iterasinya adalah sesuai dengan yang telah kita tentukan, sehingga kalau tidak dia akan bergeser ke cabang berikutnya 0,0. 0,0 dalam batasan maksimum tertentu nanti akan berhenti dan kita akan pindah ke cabang 3,0. Dan di cabang 3,0 nanti kita turunkan, kita dapatkan cabang 3,3 dan kita
turunkan 3,3 ini, kita dapatkan 4,3 dan 4,2. 4,3 tadi dalam akan looping forever, maka kita batasi iterasinya sehingga bisa pindah cabang, akhirnya kita dapatkan 4,2. Nah, kalau kita menggunakan konsep DLS, maka solusi yang kita dapatkan adalah solusi 4,2 dari jalur ini, yang sebelah kiri ini. Sehingga kalau kita tracing rutenya, ya ini kita dapatkan, kita cari pairnya, yakni 3,3, kemudian 3,0, 0,3, 4,3, 4,0 dan 0,0. Kalian bisa lihat di sini untuk membandingkan hasil solusi yang ditemukan oleh DLS dan BFS. Nah, ternyata DLS ini belum tentu optimal, artinya belum tentu kita dapat solusi yang terbaik, karena solusi yang terbaik ternyata ada di level yang keempat di cabang yang kanan, sehingga jalurnya jauh lebih pendek seperti itu. Nah, ini adalah kelemahan DLS, jadi ketemu solusi tapi belum tentu optimal. Dan pengguna memorinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan BFS. Nah, untuk kasus serigala tadi, kalian bisa masukkan ke dalam cara yang sama untuk menghitung DFS, BFS ataupun juga DLS ini.